kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Jidna Anofal. Saya akan memaparkan tentang filsafat ilmu sebatas alat dalam menunjukkan kebenaran. Filsafat ilmu yang wajib ditempuh bagi setiap mahasiswa pada jenjang S1, S2, dan S3. Namun filsafat bagi mahasiswa S2 dan S3 mungkin sudah tidak perlu dipertanyakan lagi tentang pengertian, etimologi, dan terminologinya, karena mereka telah mempelajari filsafat ilmu pada masa pendidikan sarjana yang telah mereka lalui sebelumnya. Namun bagi mahasiswa baru yang pertama kali duduk di jenjang S1, istilah filsafat mungkin asing pada saat itu. Alasannya cukup sederhana, karena filsafat tidak diajarkan di bangku SD, SMP, dan SMA. Juga tidak diajarkan di pondok pesantren yang masih berada pada tingkatan ibtidaiyah maupun sanawiyah. Dengan demikian, maka akan ada beberapa pertanyaan terkait kenapa alasan filsafat tidak diajarkan pada siswa. Apakah filsafat begitu rumit untuk diajarkan pada remaja di usia yang masih labil? Ataukah filsafat terlalu bahaya jika dimiliki oleh seseorang yang belum cukup secara akal, sebagaimana yang orang kebanyakan bilang terkait disiplin ilmu ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kerap kali muncul dalam benak mahasiswa baru pada mata kuliah filsafat ilmu dengan tatapan yang agak sinis pada dosen pengapunya. Menyikapi pertanyaan-pertanyaan di atas, sebenarnya hal tersebut sangat sederhana. Sebagaimana ungkapan pepatah Melayu yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Justru kita amati secara seksama, filsafat adalah sebuah alat untuk berpikir. Sebagaimana dalam istilah pesantren yang mengatakan ilmu alat untuk dua disiplin, yaitu ilmu nahwu, dan pada umumnya praktik nahwu dan sorof bukan ilmu inti yang pasti diterapkan di masyarakat. Namun tanpa ilmu nahwu dan sorof, maka santri tidak akan bisa mengartikan dan membaca kitab gundul, lebih-lebih menafsirkan Al-Quran, di mana Al-Quran memiliki kandungan dan saripati kehidupan yang dibutuhkan santri kelak ketika terjun di masyarakat. Kedudukan ilmu filsafat senada dengan itu. Jika seseorang tidak pernah belajar ilmu filsafat, maka ia akan bincang dalam menggunakan akal dan pikirannya di samudera intelektual yang harus mereka jalani dari semester 1 hingga semester 8. Untuk lebih sederhananya, jika petani membutuhkan celurit sebagai alat pencari rumput dan cangkul untuk membajak sawah, mesti diingat bahwa celurit dan cangkul bukanlah tujuan dari petani untuk dijadikan makanan pada anak istrinya, melainkan celurit dan cangkul sebatas alat pertanian belaka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sebagai peternak bagi hewan peliharaannya dan petani dan mengolah perkebunannya guna memberi nafkah
bagi anak istrinya berupa nasi dan lauk pauk sebagai penyambung hidup mereka. Begitulah posisi ilmu filsafat bagi kehidupan intelektual kampus dan esensi mahasiswa sesungguhnya. Banyak di kalangan mahasiswa yang salah dalam memahami apa itu filsafat, hingga filsafat tidak lagi dipahami sebagai ilmu alat dalam membedah dunia akademik, melainkan filsafat dianggap sebagai tujuan dalam pencapaian akademik tertinggi, sehingga hal itu yang sebenarnya merupakan kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para mahasiswa dalam memahami disiplin ilmu filsafat. Dari itu perlulah kiranya penulis mendefinisikan ilmu filsafat secara etimologi atau yang dikenal dengan pemahaman secara bahasa, dan terminologi atau yang kerap dipahami dengan pemahaman secara istilah. Pemahaman secara etimologi dan terminologi bagi kehidupan akademik sangatlah penting, karena tidak banyak mahasiswa yang mampu dalam membuat definisi pada benda-benda yang sebenarnya sangat mereka kenal dan pahami sebelumnya. Adapun sulitnya dalam membuat definisi, sesulit masa lalu Anda yang ingin mengungkapkan perasaan cinta pada teman sekelas di masa SMP dulu. Sebelum kita melangkah memahami filsafat secara terminologi, akan lebih baik ketika kita pahami filsafat secara etimologi terlebih dahulu. Filsafat berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu philia dan sophia. Dan philia artinya cinta dan sophia adalah kebijaksanaan. Cinta dan kebijaksanaan, begitulah mereka bangsa Yunani memberi nama filsafat, yang merupakan ilmu paling rumit dan paling tua di muka bumi ini, hingga disebut sebagai induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Sementara definisi filsafat secara terminologi sebagai pendapat para ahli mengenai definisi sebagai berikut. 1. Menurut Pythagoras, filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. 2. Menurut Socrates, filsafat adalah suatu peninjau diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia. 3. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sesungguhnya. 4. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang ada di dalamnya, ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. 5. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia, karena tujuan para filosof adalah berteori guna mencari kebenaran, maka dalam praktiknya pun harus menyesuaikan dengan kebenaran itu pula. 6. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang kebenaran dari segala yang ada, untuk memberikan penyederhanaan pemahaman akan definisi filsafat secara terminologi. Penulis akan mengulas dengan sebuah pengalaman saat penulis memberikan kuliah filsafat ilmu di hari pertama perkuliahan. Pada saat itu ada seseorang mahasiswa dan kritis bertanya, "Kenapa filsafat berasal dari kata cinta? Bukankah kata itu terlalu sederhana bagi kami yang sudah menginjak dewasa dan sudah pernah melalui di masa-masa di mana cinta itu tumbuh subur pada awal masa SMA dulu?" Pertanyaan kedua, kenapa cinta bersanding dengan istilah kata bijaksana?
Kenapa tidak disandingkan dengan istilah kasih sayang yang lebih romantis dan lebih tepat jika disandingkan dengan kata cinta daripada dengan kata bijaksana? Jawaban yang pertama, tidak semua orang dapat memahami kebenaran cinta. Pada umumnya mereka menafsirkan ketertarikan pada lawan jenis adalah cinta. Keinginan untuk memiliki adalah cinta, padahal keduanya itu bukan cinta. Cinta itu memberi, bukan meminta. Seseorang yang cemburu pada dasarnya karena ia takut kehilangan dan sifatnya permintaan kesetiaan pada sang dicinta, dan itu bukanlah cinta. Karena cinta yang sesungguhnya sama halnya dengan seorang ibu yang rela memikul beban kehamilan selama 9 bulan, menyusui selama 2 tahun, dan merawat paling tidak 20 tahun. Namun ia selalu rela melepas anak semata wayangnya bersama orang yang baru ia kenal. Dengan ikatan pernikahan, sang ibu pasti memberi restu dan merelakan karena alasan kebahagiaan anaknya di atas cintanya, sehingga wujud kebijaksanaan di mana cinta sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang memenangkan atas diri yang dicinta, melainkan siapa yang dapat memberikan kebahagiaan pada yang dicinta. Jawaban yang kedua, masih dengan cerita pada masa Yunani klasik. Aristoteles bertanya pada gurunya yang bernama Plato akan apa arti dan makna dibalik sehingga cinta menjadi sebuah perbincangan panjang yang tidak hanya berkutat pada kasih sayang dan perasaan muda-mudi yang sedang dilanda gandrung dan kasmaran. Suatu ketika Aristoteles bertanya kepada gurunya Plato, "Wahai guru, saya selepas diskusi panjang tempo hari, tema cinta dalam diskusi itu membuatku tidak bisa tidur. Saya tidak menemukan makna konkret yang dapat memberikan pemahaman gamblang akan cinta yang telah menjadi pembahasan panjang tersebut. Dari itu, sediakah guru memberikan pemahaman yang sederhana bagiku tentang apa itu cinta?" Mendengar pertanyaan itu, gurunya tersenyum lalu berkata padanya, "Kalau kamu ingin tahu apa itu cinta, pergilah ke arah matahari terbenam. Di sana ada tanaman bunga, pilihlah lalu petik satu bunga yang paling ideal menurut kamu. Bawa ke sini dan tunjukkan padaku bunga terindah pilihanmu. Dengan syarat bunga yang kau pilih adalah bunga yang berada tepat di depanmu. Dan jangan sekali-kali kau menoleh atau melangkah ke belakang tanpa berpikir panjang." Aristoteles pergi meninggalkan gurunya menuju taman bunga dan mencari bunga terindah. Tidak jauh dari ia melangkah, ia menemukan bunga melati yang indah rupawan baginya, namun tidak dipetik karena ia berpikir bahwa di depan sana masih akan ada bunga yang lebih indah daripada bunga yang ia lihat saat itu. Sepanjang perjalanan ke depan, ia tidak menemukan bunga yang melebihi keindahan dan keelokan daripada bunga yang ia temukan sebelumnya. Aristoteles merasa kecewa, namun tanpa patah semangat, ia terus berjalan hingga ia temukan bunga mawar yang melebihi keindahan daripada bunga melati yang sempat mengetuk hatinya. Aristoteles meyakini bahwa bunga itu adalah bunga terindah, tapi hatinya berbisik bahwa akan ada bunga yang lebih indah lagi daripada yang ia lihat saat itu. Aristoteles melanjutkan langkahnya. Ia terus berjalan dan meninggalkan bunga mawar terindah yang sempat ia lihat, hingga sampainya pada ujung taman dan membuatnya pulang dengan tangan hampa. Aristoteles menghampiri gurunya Plato dengan tangan kosong. Plato pun tersenyum. Ia bertanya, "Kenapa kamu tidak mendapatkan sepucuk bunga pun yang ideal dan bisa kau tunjukkan padaku?" Aristoteles menjawab, "Pada awalnya saya telah menemukan bunga melati yang cukup ideal bagi saya, namun saya melewatinya.
Kemudian saya menemukan bunga mawar dan saya juga melewatinya. Saya berpikir bahwa di depan sana masih ada akan bunga yang lebih indah daripada yang kutemukan saat itu. Hingga pikiranku mengantarkanku pada sampai ke ujung tanaman dan membuatku kembali dengan tangan hampa seperti ini. Dengan senyum gurunya menjawab, itulah cinta. Ya, itulah yang namanya cinta. Semakin kamu mencari yang sempurna, maka yang sempurna tidak akan pernah kutemukan. Itu hanyalah rayuan pikiranmu belaka. Aristoteles mendengar jawaban gurunya tanpa terucap sepatah kata. Kemudian yang undur diri dari hadapan gurunya dengan membawa jawaban yang sederhana. Itu juga membawa kekecewaan atas kebodohan yang telah dia perbuat kala itu. Kisah tersebut setidaknya telah mewakili pertanyaan dan pernyataan para mahasiswa yang memandang filsafat, cinta, dan kebijaksanaan adalah hal yang remeh-remeh. Namun pada hakikatnya, ia adalah hal yang rumit dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Karena untuk mendefinisikan cinta hanyalah orang yang larut dan tenggelam dalam cinta yang dapat mengartikan kedalaman cinta itu sendiri. Sejarah singkat perkembangan filsafat. Bahasa Yunani telah meletakkan batu sejarah pertama bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan berakarnya tradisi berpikir di dunia barat yang berasal dari pemikiran pra-Sokrates sekitar abad ke-6 SM. Lantas dikenallah tradisi tersebut dengan pemikiran filsafat barat. Tradisi berpikir bangsa Yunani mula-mula berawal dari pertanyaan dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, dan kemana tujuannya. Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan pemikiran pra-Sokrates, sehingga tidak heran kemudian mereka disebut dengan filsafat alam karena perhatiannya yang begitu besar pada semesta dan seisinya. Konsep berpikir filsafat diawali oleh Dienders atas ramalannya tentang terjadinya gerhana matahari pada tahun 585 SM berdasarkan catatan para astronom tentang permulaan ramalan gerhana matahari yang pernah dilakukan manusia secara ilmiah. Filsafat barat dapat diklasifikasikan menjadi 3 era. Pertama, era filsafat klasik, kedua era filsafat abad pertengahan, dan ketiga era filsafat modern. Adapun penjelasan secara singkat tentang 3 era berdasarkan klasifikasi sejarah perkembangan filsafat barat hingga menjadi salah satu disiplin ilmu yang wajib pahami oleh setiap mahasiswa ialah sebagaimana berikut. 1. Era filsafat klasik mengatakan bahwa era filsafat klasik didominasi ajaran filsuf Yunani yang berasal dari beberapa murid Sokrates seperti Plato yang mendirikan Akademi Platonis, kemudian murid Plato Aristoteles yang juga mendirikan sekolah peripatetik. 2. Era filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan terjadi pada abad ke-5 sampai 16. Filsafat abad pertengahan adalah periode setelah jatuhnya kekaisaran Romawi Barat kemudian didominasi oleh bangkitnya kekristenisasi sehingga mencerminkan perhatiannya pada teologis konsepsi agama seperti keberadaan dan sifat Tuhan, iman dan akal, metafisika dan masalah kejahatan dibahas dalam periode ini. Beberapa pemikiran utama abad pertengahan seperti St. Augustinus, Thomas Aquinas, Boethius, Asselin, dan Roger Bacon. 3. Era filsafat modern. Filsafat modern dikenal juga dengan periode Renaissance yang lebih fokus pada peningkatan pemikiran klasik Yunani Romawi sehingga berpengaruh pada nilai-nilai kemanusiaan yang kuat atau humanisme. Masa ini merupakan penyempurnaan ilmu pengetahuan bidang seni, sains, dan teknologi. Penemuan benua baru oleh Columbus yang memberikan dorongan atas kemajuan ilmu pengetahuan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.